wabarakatuh. Saya Melia Alfiatur Rahma dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktik pengalaman lapangan. Jangan lupa disimak baik-baik ya videonya. Pada video minggu kedua ini, kita akan membahas tentang yang pertama, penentuan tajuk. Kedua, aturan penentuan tajuk. Ketiga, penulisan. Dan keempat, katalogisasi subjek. Kita bahas satu persatu dulu ya. Pertama, kita akan membahas penentuan tajuk. Dalam katalogisasi, tajuk dibagi menjadi dua, yaitu tajuk entry utama atau TEU, yaitu unsur yang menjadi akses utama. Dan yang kedua, tajuk entry tambahan atau TET, yaitu unsur yang menjadi titik akses tambahan. Berikut dijelaskan mengenai aturan penentuan tajuk entry utama atau TEU dan tajuk entry tambahan atau TET. Nah, di sini ada 5 ya. Yang pertama, karya pengarang tunggal. Yang kedua, karya pengarang ganda. Yang ketiga, karya editor atau reduktor. Yang keempat, karya campuran. Yang kelima, pengarang badan korporasi. Kita jelaskan satu persatu dulu ya, mulai dari karya pengarang tunggal. Nah, karya pengarang tunggal ini, jika suatu karya disusun oleh suatu pengarang, maka tajuk entry utama ada pada nama pengarang. Dan tajuk entry tambahan ada pada judul dan subjek. Misalnya, terdapat judul buku yang berjudul Tali Jiwo karya Sujiwo Tejo. Maka, tajuk entry utamanya ada pada nama pengarang, yaitu Sujiwo Tejo. Biasanya dalam penulisannya itu dibalik menjadi Tejo Sujiwo. Sedangkan tajuk entry tambahan berada pada judul, yaitu Tali Jiwo. Dan tajuk entry tambahan yang lain adalah subjek. Yang kedua adalah karya pengarang ganda. Karya pengarang ganda ini merupakan karya yang ditulis lebih dari satu orang penulis. Untuk karya pengarang ganda 2 orang atau 3 orang, tajuk entry utamanya terletak pada penulis pertama. Dan tajuk entry tambahannya itu ada pada penulis kedua. Penulis ketiga, judul, dan subjek. Misalnya, ada judul buku Kurir-Kurir Kemerdekaan karya Gatot Iskandar, Suroso, Zakaria Idris. Nah, tajuk entry utamanya ada pada penulis pertama dan penulisannya dibalik Iskandar, Gatot. Sedangkan tajuk entry tambahannya ada pada penulis kedua, penulis ketiga, judul, dan subjek. Sedangkan untuk karya pengarang lebih dari 3 orang, tajuk entry utamanya ada pada judul. Dan tajuk entry tambahannya hanya ada penulis pertama dan subjek. Misalnya, Sejarah Minangkabau karya M.D. Mansur, Amrit Imron, Mardana Safwan, Asmaniar Z. Idris, Siti Ibu Hori. TEU-nya ada pada judul, TET-nya ada pada penulis pertama dan subjek. Sudah paham belum tentang karya pengarang ganda? Nah, kita bahas lanjut ya, karya editor atau reduktor. Jika dalam sebuah karya tidak dicantumkan nama penulisnya, hanya ada nama editornya saja, maka itu disebut dengan karya editor atau reduktor. Pada karya editor atau reduktor ini, tajuk entry utamanya ada pada judul dan tajuk entry tambahannya ada pada penulis utama dan subjek. Misalnya, ada judul buku Teknik Membuat dan Memanfaatkan Unit View, editor Muhammad Yunus. TEU-nya ada pada judul Teknik Membuat dan Memanfaatkan Unit Bio. TET-nya ada pada editor dan subjek. Yang keempat yaitu karya campuran. Bila suatu karya dikarang oleh beberapa pengarang dan fungsi
fungsi yang berbeda seperti penerjemah, penyadur, pengubah, pewawancara, maka tajuk entry utamanya tergantung dari peran pengarang masing-masing. Adapun jenis karya campuran yang pertama, karya terjemah. Karya terjemah ini menjadi tajuk entry utamanya adalah penulis aslinya. Dan tajuk entry tambahannya ada pada penerjemah, judul, dan subjek. Misalnya, ada judul buku Masak untuk Anak Kecil, karya Robert G. Merce. Penerjemah W.P. Napitu Pulu. TEU atau tajuk entry utamanya ada pada penulis pertama. Dan tajuk entry tambahannya ada pada penerjemah, judul, dan subjek. Yang kedua, karya saduran. Pada karya saduran ini yang menjadi tajuk entry utamanya pada penyadur dan tajuk entry tambahannya pada judul dan subjek. Misalnya, seperti pada gambar yang sudah tertera. Yang ketiga adalah karya hasil kerjasama. Suatu karya hasil kerjasama dikatakan kerjasama apabila lembaga satu bekerja sama dengan lembaga instansi yang lain, atau sebaliknya. Disebut karya hasil kerjasama di sini, tajuk entry utamanya terletak pada lembaga pertama, dan tajuk entry tambahannya adalah lembaga kedua dan subjek. Contohnya, seperti pada gambar yang sudah tertera. Yang terakhir adalah pengarang badan korporasi. Di sini, tajuk entry utamanya adalah badan korporasi terkait. Dan tajuk entry tambahannya ada pada judul dan subjek. Misalnya, Islam, Alim Ulama, dan Pembangunan, atau Pusat Dakwaan Islam Indonesia. Tajuk entry utamanya terletak pada badan korporasi terkait, yaitu Pusat Dakwaan Islam Indonesia. Tajuk entry tambahannya yaitu pada judul Islam, Alim Ulama, dan Pembangunan, serta tajuk entry tambahan lainnya yaitu subjek. Nah, setelah kita mengetahui 8 daerah bibliografi pada video minggu pertama, pengatalogan deskriptif, dan penentuan tajuk entry, selanjutnya adalah penulisan. Pada penulisan ini terdapat 2 format jenis. Yang pertama, format biasa. Pada format biasa, penulisannya biasa, hanya ditambah titik dan double strip pada setiap daerahnya. Yang kedua, format paragraf. Sedangkan pada format paragraf itu ada aturannya, seperti yang kita lihat pada gambar. Untuk daerah deskripsi, catatan, dan ISBN agak menjorok ke dalam. Yang terakhir, kita akan membahas tentang katalogisasi atau pengatalogan subjek. Berikut dijelaskan mengenai penentuan pengatalogan subjek. Yang pertama, menentukan nomor klasifikasi secara spesifik dengan menggunakan standar DDC atau DY Decimal Classification. Caranya dengan melihat judul, daftar isi, daftar pustaka, dan pendahuluan. Yang kedua, 3 huruf pertama dari tajuk entry utama. Dan yang ketiga, 1 huruf pertama dari judul. Nah, setelah kita mempelajari tentang katalogisasi deskriptif dan katalogisasi subjek, maka seperti inilah gambaran dari kartu katalog yang ada di perpustakaan. Untuk kolom kotak yang berwarna merah itu adalah katalog subjek, sedangkan kolom kotak yang berwarna kuning itu adalah katalog deskriptif. Sudah paham belum tentang materi minggu kedua ini? Sekian dulu ya presentasi minggu kedua ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa pada video minggu ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.